Baik, teman-teman, bertemu lagi di kompetensi yang keenam ini. Kompetensi keenam ini, seorang leader harus mampu memberikan vision, memberikan meaning, direction, and focus to the organization. Jadi seorang pemimpin ya kepada anak buahnya, kepada krunya yang banyak, dia harus mampu memberikan visi ke depan mau seperti apa, meaning, artinya pekerjaan atau apa, memaknai pekerjaan itu seperti apa, kemudian direction, arah, ya kan, kemudian fokus pada organisasi. Jadi begini di sini. Jadi kemudian seorang pimpinan harus bisa kemudian menarik misi anak buahnya itu bisa mendukung kepada misi atau visi dari perusahaan atau organisasi yang dia pimpin. Jadi kemudian ada beberapa pertanyaan. 1 sampai 6 adalah pertanyaan yang seperti ini. What are we? Kita ini apa tuh? Kita ini who are we? Who are we? Kita ini siapa? Kita ini adalah orang-orang yang berkumpul yang seperti apa? Kemudian what business are we in? Kita itu di dalam bisnis apa? Kita pabrik rokok kah? Kita pabrik obat kah? Kita rumah makan kah? Akan sangat berbeda. Kemudian what business are we're not in? Kemudian kita tuh di bisnis yang tidak, kita bukan di bisnis yang A gitu. Saya pembuat makanan, tetapi saya bukan pembuat narkoba misalnya, ya. Kemudian bagaimana bisnis saya ini untuk ke masa depannya harus seperti apa, gitu. Kemudian apa prioritas kita terhadap perusahaan kita ini, ya kan? Itu yang kelima. Dan yang keenam adalah apa value dan prinsip yang akan kita terapkan. Jadi 6 pertanyaan ini adalah untuk perusahaan itu. Kemudian pertanyaan ke-7 sampai berikutnya adalah, kalau saya menjadi karyawan dari perusahaan ini, itu apa yang bisa saya lakukan? Bagaimana saya mengerjakan pekerjaan saya? Bagaimana saya mengatasi kesulitan di dalam pekerjaan saya? Bagaimana kemudian saya bisa membuat orang mengontrol pekerjaan saya? Bagaimana apakah saya ditendang dulu baru jalan, ataukah saya ini self starter, orang yang punya drive sendiri? Jadi tadi 6 pertanyaan di depan adalah, perusahaan ini mau seperti apa? Perusahaan ini mau bisnisnya apa? Kita ini menjual narkoba atau kita ini menjual obat yang menyembuhkan orang, gitu kan? Itu akan pasti langkah-langkahnya akan sangat sekali berbeda. Kemudian kalau pabrik kami adalah pabrik narkoba, dalam arti bukan narkoba yang baik ya, artinya menjual narkoba ya ngerusak orang begitu ya. Bukan narkoba kan memang digunakan untuk obat-obatan kan, tapi masih konteks ini adalah narkoba yang mungkin saya jual ke orang supaya saya untungnya besar, dan bahwa orang lain mau menerima hasilnya seperti apa dan menggunakan seperti apa bukan urusan saya, ya. Jadi kita menjadi bagian dari nation ini, bukan, kita menjadi bagian solusi atau kita bahkan pembuat masalah di negara ini, gitu. Itu akan berbeda. Kemudian masing-masing orang di dalamnya bagaimana dia akan bekerja untuk bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya, bagian-bagiannya, tugas-tugasnya, sehingga dalam hal ini kan kemudian bisa dimengerti seperti ini. Saya bekerja di sebuah perusahaan dan saya harus mampu melakukan sesuatu seperti yang diharapkan perusahaan mampu saya lakukan. Kemudian perusahaan pun juga begini, bahwa kita ini di bisnis yang baik loh ya, bukan bisnis yang jahat loh ya. Kita di bisnis menolong orang gitu ya. Tetapi tetap saja di dalam menolong orang pun kita juga mempunyai margin, profit, yes gitu. Tetapi seperti itulah bisnisnya. Sehingga kalau kemudian pimpinan sadar bahwa aku adalah perusahaan yang seperti ini, di dalam perusahaan saya itu ada orang-orang yang bekerja,
dan bagaimana sikapku terhadap orang-orang kerja atau iklim yang aku buat di dalam pekerjaan ini seperti apa, itulah fungsi pimpinan. Sehingga tadi contohnya tadi, kalau kemudian kita membuat iklim yang sejuk, yang baik, sehingga orang-orang bisa bekerja dengan baik, itu kan kemudian kita memanusiakan manusia toh. Kita memanusiakan manusia toh. Kita tidak membuat manusia jadi ketakutan, manusia menjadi manusia seperti yang di penjara walaupun dia nggak di penjara gitu kan. Tapi kan kemudian itulah fungsi kita. Jadi kita memberikan rasa nyaman. Kita bukan membuli orang, bahkan kita membuat orang tuh kemudian mampu mengeksplor semua kepunyaannya untuk menjadi lebih baik buat dia dan akhirnya baik buat perusahaan. Jadi seperti itulah visi dan misi. Jadi kedepannya seperti apa, bahkan itu kalau saat kita bisa mampu mengoptimumkan kemampuan orang yang bisa berpikir, yang bukan binatang ya, yang bukan mesin ya, mesin nggak bisa. Ya ada sekarang konsep mesin learning gitu, sebuah mesin yang diisi algoritma otak seperti manusia, yang tapi tugasnya hanya memeriksa ini aja gitu. Begitu disuruh memeriksa yang lain, ini anjing atau ini jembatan atau ini penyeberangan zebra cross, dia nggak bisa. Karena tugasnya hanya memeriksa, misalnya mesin itu menghasilkan berat yang harus di setiap karung beratnya harus 60 kilo plus minus 1 gram gitu. Dia hanya bisa melakukan seperti itu saja. Tapi kemudian dia itu menyansing, ini manusia, itu sepeda, ini jembatan, ini zebra cross, ini gambar ini kalau saya tampil ke sana muternya ini tepat gak sebuah vas bunga, dia tidak akan mampu. Makanya dalam konsep sekarang, karena sekarang sudah terlalu banyak mesin-mesin yang diberi pelajaran otak, diberi otak, sehingga sistem-sistem juga mencegah itu, sehingga ada captcha yang kemudian apakah kamu bukan robot, itu karena memang sekarang banyak manusia penuh makna, manusia penuh potensi. Tapi pada saat kita jahati, dia bisa kita bikin jahat bahkan. Jadi tanpa sengaja dengan saya membuat ketakutan di antara mereka, jadi sebenarnya kita membuat dia jahat. Terus kemudian nanti laporkan ya, kalau orang itu begini-begini laporkan ya gitu ya ke saya ya, supaya tahu. Atau foto aja deh, sekarang hari ini kan foto aja, klik upload di grup perusahaan gitu, supaya tahu oh ini begini, oh begini. Tetapi konteks yang seperti apa misalnya gitu kan, misalnya orang sedang duduk ya, dia baru selesai apa kok duduk sebentar gitu kan, tapi oh nggak boleh duduk. Jadi mengoptimumkan gaji yang sudah dikasih, sehingga nggak ada namanya berhenti dari jam 8 sampai jam 5 itu nggak ada namanya kamu tuh boleh berhenti, itu nggak ada. Kamu adalah alatku. Tapi dia lupa dia manusia, sama seperti dia juga manusia, bisa capek, bisa sakit. Nanti begitu sakit anaknya nangis gitu. Tapi pada saat dia menghadapi seseorang yang minta tolong jangan dipecat aku karena aku punya anak ini, nggak ada peduli buat dia, karena itu hanya akan memudahkan pekerjaan dia dan tidak, ya nggak tahu mungkin salah, tapi artinya begitu loh, ada perimbangan lah. Jadi kalau iklim yang kita buat seperti itu, sehingga tujuan perusahaan bisa tercapai, dan itulah kompetensi yang keenam ya, memberikan visi ke depan mau seperti apa, memberikan meaning ya kan, makna pekerjaan seperti apa, memberikan direction, kemudian memfokuskan perusahaan, sebuah perusahaan itu harus mau kemana gitu kan, kayak balance scorecard gitu kan. Dulu Pak Menteri apa tuh dulu, aku ingat dia menggunakan balance scorecard untuk mengontrol sebuah perusahaan seperti itu. Jadi perusahaan kelas dunia itu adalah dinilai dari situ. Jadi apakah tidak bangga dan manusiawi kalau kemudian pimpinan perusahaan menjadi citizenship yang begitu. Dia menjadi asetnya negara, dia menjadi asetnya nasional, dia bisa dibanggakan oleh negara ini bahwa dia adalah juga, di samping dia perusahaan, tapi dia institusi yang baik untuk membuat orang lain jadi lebih baik. Bukan ditakut-takuti jadi takut, jadi salah. Jadi kalau orang ada sebuah gelombang, aku lupa gelombangnya apa ya, justru kreativitas itu muncul pada saat gelombang otak itu di gelombang, aku lupa lambda ke alfa kayak nggak tahu, tapi pada saat dia relax, saat dia tidak tertekan, saat dia tidak di dalam tekanan yang tinggi, itu orang itu kreatif ya kan. Makanya aha itu kan pada saat kita nggak sengaja aja, ketemu ini ya, begini ya, itulah manusia. Jadi janganlah kita kecilkan fungsi manusia mendahului dari Tuhan gitu. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk berkontribusi yang baik ya kan, bahwa dia jadi jahat dan sebagainya, jangan-jangan kita ajarin nggak jadi jahat gitu.
tak laporin aja. Aku nggak suka sama dia, ya kan? Aku cari muka dulu ke bosku yang ini supaya dia percaya sama aku. Padahal aku mau biar dia dipecat gitu kan. Aku tunggu saatnya aja. Ada sesuatu yang nggak beres, tak foto, laporin, track, ya kan? Tetapi kan itu ya boleh sih, tapi apakah itu fairness? Sebenarnya bagaimana orang menilai orang itu seperti apa gitu, ya? Jadi jangan sampai kita jadi jagal manusia, ya nanti kita dijagal di mana, di Siratal Mustaqim atau mana gitu ya, dijagal gantiin di sana baru mewek, ya, baru menjerit-jerit begitu, ya. Itulah giving vision, meaning, direction, and focus to the organization. Itulah kemampuan leader yang dipercatatkan oleh Mr. Deming. See you on the next time. Kompetensi leader secara dari Mr. Deming sudah selesai sampai di level 6 ini saja. Mungkin yang lain banyak, tapi di konteks ini ada 6 ini. Mungkin ketemu di berikutnya lagi. Masih dasar untuk menuju ke SIPOC sendiri ya. Jadi ini belum sampai SIPOC-nya yang sendiri, nanti seperti apa tuh. Saya akan pragmatis nanti. Customer itu seperti apa melakukannya, akan detail nanti ya, jangan khawatir. Ya karena waktu saya masih panjang, saya masih hidup panjang lah. Customer seperti apa, output seperti apa, nanti akan saya bahas dengan detail. Tapi sekarang ini sebagai dasar pengantar untuk bisa memahami yang di sana. Oke, see you guys, thank you very much.